Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 56. Nah, Andika berdua dapat mempertimbangkan sendiri siapa di antara Andika yang benar atau salah. Aku sudah terlalu banyak bicara. Selamat tinggal dan semoga Tuhan akan menunjukkan jalan bagi Andika berdua. Setelah berkata demikian, Aji bangkit berdiri, lalu meninggalkan kakak beradik itu. Mereka tertegun, sampai lama tak mampu bicara, kemudian mendengar suara tiupan suling itu yang sudah terdengar menjauh. Kakak beradik itu saling pandang sampai beberapa lamanya, masih termangu oleh ucapan pemuda yang pandai meniup suling itu. Akhirnya, keduanya menghela napas panjang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Akhirnya Santiko bertanya kepada adiknya. Bargo menatap wajah kakaknya. Kurasa benar sekali apa yang dikatakan Dimas Aji tadi, Kakang Santiko. Kalau di antara kita sampai terjadi bentrokan, bahkan saling serang dan saling bunuh, semua itu hanya untuk membela kepentingan dua orang yang hanya didorong angkara murka belaka. Mereka sampai melupakan persaudaraan, hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka bahkan rela mengorbankan dan mempertaruhkan nyawa ribuan orang prajurit dan rakyat yang saling berbunuhan. Santiko mengangguk. Kalau begitu, mari kita kumpulkan para murid dan kita mempersiapkan diri menghadapi perang saudara, tidak mencampuri perang itu sendiri, tidak berpihak melainkan kita harus siap membela dan melindungi rakyat jelata apabila mereka diancam oleh perbuatan yang jahat dan penindasan dari mana dan dari siapapun datangnya. Musuh kita adalah kejahatan, seperti yang seringkali kita dengar dari wejangan Bapak Guru. Kita hanya memihak kebenaran dan menentang kejahatan, tidak mau melibatkan diri dengan perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Bargowo merangkul kakaknya. Aku setuju dan mentaati perintahmu, Kakang Santiko. Keduanya lalu bangkit dan pergi meninggalkan tepi telaga, dan kini wajah mereka berseri dan ada suatu nyala api di dalam sinar mata mereka. Mereka merasa gembira sekali karena telah menemukan jalan tengah yang amat baik, yang membuat bukan saja di antara mereka tidak ada pertentangan, bahkan juga jalan keluar itu akan membebaskan para murid mereka dari perpecahan pula. Mereka mempunyai murid-murid dari berbagai asal-usul. Ada yang merasa sebagai Kawula Ponorogo, ada yang sebagai Kawula Mataram sehingga andai kata kakak beradik ini jadi terpecah, maka di antara para murid mereka akan terjadi perpecahan pula. Dengan pasukan yang besar jumlahnya Sang Prabu Hanyokroati mulai menyerang Ponorogo. Akan tetapi, sebelum penyerangan digerakkan, pihak Kadipaten Ponorogo sudah mengetahui akan semua rencana penyerangan itu, karena Nurseta diam-diam telah mengirim berita. Maka, pasukan Ponorogo telah membuat persiapan yang amat baik dan pertahanan dikerahkan ke arah utara untuk menyambut penyerangan yang dipimpin oleh Ki Sinduening dan para senopati lain. Sedangkan pertahanan di selatan secukupnya saja karena pasukan Mataram yang menyerbu dari selatan dipimpin oleh Nurseta sendiri, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi untuk dapat mengendalikan Nurseta, Sang Adipati Ponorogo memberi tugas kepada Mayaresmi dan Brantoko untuk memimpin pasukan melakukan pencegatan di selatan. Sedangkan Ki Danu Sengoro, adik seperguruan Ki Sinduening, memperkuat para senopati Ponorogo untuk menghadang dan menjebak pasukan Mataram yang datang dari utara itu. Dimanapun dan kapanpun juga, apapun alasannya, perang sudah pasti menimbulkan kekacauan dan kesengsaraan kepada rakyat jelata. Kalau terjadi perang, segala macam jin setan berikasakan seolah berpesta pora, muncul dan menyeret manusia yang menjadi nekat, lupa diri, dipenuhi nafsu dan terjadilah perbuatan-perbuatan yang kejam dan keji, segala macam bentuk kejahatan dilakukan manusia yang berbatin lemah. Karena keadaan dalam kekacauan, pamong praja sedang disibukkan perang, maka tidak ada lagi kekuasaan yang mempertahankan keamanan di antara rakyat jelata. Semua lurah, kepala dusun dan kepala daerah, sibuk dengan perang, juga semua petugas keamanan terjun ke dalam peperangan. Maka, hukum tidak berlaku lagi, yang ada hanyalah hukum rimba, siapa kuat dia akan menang dan siapa menang dia akan benar. Penindasan terjadi di mana-mana, yang pintar menipu yang bodoh, yang kuat memaksakan kehendaknya menekan yang lemah. Yang menang berkuasa dan yang berkuasa mengendalikan hukum untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, agar hukum-hukum itu dapat membelenggu yang kalah.
Kekuasaan Tuhan yang nampak bekerja di seluruh alam semesta merupakan hukum yang agung, merupakan garis pembatas yang menjamin adanya ketertiban. Tanpa adanya hukum atau ketentuan yang sudah teratur dan berjalan rapi itu, alam semesta akan menjadi kacau balau. Hukum Tuhan berwujud ketertiban yang mengatur alam semesta, bahkan menjadi syarat kelangsungan hidup. Namun sebaliknya, hukum buatan manusia kadang membelenggu yang berada di bawah, walaupun pada hakikatnya dibuat untuk melindungi yang berada di bawah atau yang lemah. Dalam kenyataan, betapa seringnya terjadi bahwa hukum menjadi senjata dan perisai dari mereka yang menang dan berkuasa. Bahkan banyak terjadi betapa hukum membelenggu kemerdekaan seseorang, tentu saja yang merasa terbelenggu kemerdekaannya itu adalah mereka yang lemah, bukan mereka yang berkuasa. Kekuasaan merupakan puncak yang diperebutkan manusia di dunia ini, karena kekuasaan menjadi sumber segala kesenangan lahir batin. Kekuasaan membuka pintu lebar bagi penonjolan diri, kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Kekuasaan mendatangkan perasaan bangga diri karena menang dan merasa menang. Kekuasaan menuntut ketaatan mereka yang berada di bawah. Karena itu amat menyenangkan dan menjadi rebutan. Bukan hanya kekuasaan dari mereka yang menjadi pemimpin dan penguasa pemerintah, melainkan juga kekuasaan ini dirasakan sebagai sumber kesenangan bagi pemimpin kelompok, pemimpin masyarakat, perkumpulan sampai pemimpin keluarga. Kekuasaan selalu mendatangkan kemenangan dan kesenangan. Perebutan kekuasaan inilah yang menimbulkan sengketa, bentrokan, bahkan perang. Perang. Betapa mengerikan. Dalam perang nafsu sepenuhnya menguasai manusia. Tidak ada lagi peri kemanusiaan. Yang ada hanyalah nafsu untuk menang, dengan cara dan jalan apapun juga. Yang curang dianggap cerdik. Yang kejam dianggap gagah perkasa. Segala cara ditempuh, kelicikan, kekejaman, pembunuhan, siksaan, kecurangan apa saja ditempuh, asal menang. Bahkan nama Tuhan diperebutkan kedua pihak yang berperang, seolah Tuhan hendak ditarik oleh kedua pihak, diperebutkan agar membantu mereka masing-masing. Perang, puncak kelemahan manusia, puncak kekuasaan nafsu atas diri manusia. Penyerbuan pasukan Mataram ke Ponorogo menimbulkan perang saudara yang hebat. Di seluruh daerah Ponorogo, suasana menjadi kacau dan keruh. Dalam kesempatan ini, para penjahat bermunculan dan merajalela tanpa kendali, tanpa halangan. Nafsu angkara murka dibiarkan meliar. Bukan hanya para penjahat yang berpesta pora mengail di air keruh yang timbul karena perang. Juga dendam pribadi menuntut balas tanpa ada yang menghalangi karena pihak penguasa sibuk dengan perang. Dalam keadaan itu, kakak beradik Santiko dan Bargowo, pendiri perkumpulan pencak silat Dayatirta, mendapatkan kesempatan untuk berdharma bakti kepada bangsa, yaitu tidak membiarkan diri terseret ke dalam kancah perang saudara antara Mataram dan Ponorogo, melainkan menjadi pelindung rakyat di daerah selatan, menentang perbuatan sewenang-wenang. Mereka bertindak sebagai pengganti penguasa daerah yang tidak lagi mampu mengurusi keamanan rakyat. Anak buah atau para murid Dayatirta tersebar di mana-mana, selalu siap untuk menentang kejahatan yang mempergunakan kesempatan selagi suasana dalam kacau. Di Pacitan yang terletak di pantai Laut Selatan, penduduknya juga dikecam kegelisahan. Sebagian besar para pemuda daerah itu telah meninggalkan kampung halaman untuk ikut berperang membantu Ponorogo, dipimpin oleh Demang Pacitan. Yang tinggal di Pacitan hanyalah kaum wanitanya, kanak-kanak dan orang-orang tua. Ketika seringkali terjadi kejahatan merajalela pula di daerah itu, penduduknya dicekam merasa takut. Malam itu hujan turun rintik-rintik sejak sore. Semua yang berada di luar rumah basah kuyup. Jalan-jalan menjadi becek dan hawa udara dingin sekali. Tidak ada penduduk Pacitan yang keluar rumah dalam cuaca seperti itu, kecuali mereka yang mempunyai urusan penting. Hanya nampak beberapa orang berjalan tergesa-gesa, melindungi diri mereka dari hujan dan dingin dengan payung atau caping lebar dan baju rangkap. Akan tetapi, kalau orang berada lebih lama di luar dan tidak tergesa-gesa mungkin dia akan dapat melihat beberapa bayangan hitam yang memakai kerudung untuk melindungi diri mereka dari hujan menyelinap di antara rumah-rumah dan pohon-pohon di tepi jalan.